Bau mulut bikin kamu nggak pede. Bisa jadi ini penyebab kamu menjadi bau mulut. Halo sahabat Premier, tahukah kamu, halitosis merupakan bahasa Latin dari istilah yang sudah awam kita ketahui, yaitu bau mulut. Lalu apa sih halitosis atau bau mulut itu sendiri? Halitosis atau bau mulut merupakan kondisi di mana seseorang mengalami aroma nafas yang tidak sedap. Aroma nafas yang tidak sedap tersebut disebabkan oleh bebasnya volatile sulfur compound yang diakibatkan dari aktivitas pembusukan mikroorganisme gram negatif, jadi dari bakteri ya. Nah, kemudian sekitar 90% dari kasus halitosis atau bau mulut itu disebabkan dari kurangnya kebersihan rongga mulut. Sebenarnya ada beberapa hal atau kondisi yang bisa menyebabkan halitosis atau bau mulut itu. Di antaranya yang pertama, makanan yang berbau menyengat seperti bawang-bawangan, rempah, soda, dan ataupun kopi. Kemudian yang kedua adalah sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut kita. Kemudian yang ketiga adalah gigi tiruan. Namun jangan mengeneralisir semua gigi tiruan bisa menyebabkan bau mulut. Nah, pada kondisi gigi tiruan yang penggunaannya tidak tepat ataupun gigi tiruan yang longgar itu bisa menyebabkan infeksi. Dari infeksi itulah yang bisa menyebabkan bau mulut. Kemudian yang keempat adalah merokok dan minum alkohol. Apabila kita merokok dan minum alkohol, tentunya ada zat-zat yang tertinggal di mulut kita. Zat tersebut akan mengendap di dalam mulut dan itulah yang menyebabkan halitosis atau bau mulut. Dengan tidak menjaganya kebersihan mulut juga bisa menyebabkan plak, dan plak itu juga bisa memicu terjadinya periodontitis. Kemudian penyebab lainnya yang bisa menyebabkan bau mulut atau halitosis adalah kondisi kesehatan tertentu yang dialami oleh seseorang, seperti misalnya adanya gigi berlubang, adanya sinusitis, ataupun adanya penyakit asam lambung bisa menyebabkan terjadinya bau mulut. Kemudian penyebab lainnya adalah mulut kering. Nah, pada kondisi mulut kering itu produksi air liur di dalam mulut kita itu akan menjadi berkurang. Padahal sebenarnya air liur itu fungsinya untuk pembersih mulut ataupun juga bisa membantu mengatasi sisa makanan yang tertinggal dalam mulut kita. Nah, apabila mulut kita kering, kemudian produksi air liur yang berkurang, makanya bisa menyebabkan bau mulut. Kemudian yang hal lainnya yang bisa menyebabkan bau mulut adalah obat-obatan. Obat-obatan yang sedang dikonsumsi oleh seseorang, misalnya contohnya obat-obatan yang mengandung golongan antihistamin dan diuretik itu memiliki efek samping mulut kering sehingga bisa menyebabkan terjadinya bau mulut. Dan yang terakhir pada masa kehamilan. Nah, mual dan muntah itu umumnya terjadi pada wanita-wanita hamil, dan mual dan muntah tersebut yang bisa menyebabkan bau mulut atau halitosis. Nah, Sobat Premier, saya ada 7 tips untuk mencegah terjadinya bau mulut. Tips yang pertama adalah perhatikan pola dan menu makanan. Tips yang kedua, bersihkan mulut secara rutin, jaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Yang ketiga, tidak merokok dan mengonsumsi alkohol. Yang keempat, mengonsumsi permen atau permen karet rendah gula. Tujuannya untuk mencegah mulut menjadi kering. Yang kelima, perbanyak minum air putih dan makan makanan yang berserat. Yang keenam, menggunakan obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Dan yang terakhir adalah periksa rutin ke dokter gigi. Dengan kita check up rutin ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali dan dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi, itu membantu kita untuk menjaga kebersihan mulut. Dan apabila misalnya sudah terlanjur adanya gigi berlubang, itu bisa cepat segera dilakukan perawatan. Nah, sahabat Premier, itulah tadi penjelasan singkat mengenai bau mulut atau halitosis, dan sudah dikasih tahu juga tips-tips untuk pencegahan terjadinya bau mulut. Nah, sahabat Premier, sudah tahu kan kalau halitosis itu umumnya terjadi dari kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, mari periksakan gigimu ke dokter gigi secara rutin tiap 6 bulan sekali.